Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA yaitu tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Baik, yang akan kita bahas yang pertama adalah siklus menstruasi. Bagi anak perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi, bukan? Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vagina. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Nah, bagaimana proses lengkap siklus menstruasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kamu bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase? Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu berlangsung dari hari 0 sampai hari kelima. Yang kedua fase foliferasi dari hari ke-6 sampai dengan hari ke-14. Kemudian yang ketiga adalah fase sekretori. Fase sekretori dimulai dari hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu perkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase menstruasi, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Siklus menstruasi pendek, siklusnya akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Sedangkan siklus yang panjang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Saat menstruasi, hormon dalam tubuh wanita cenderung rendah seperti hormon FSH, hormon LH, estrogen, dan hormon progesteron. Itu sebabnya wanita menjadi tidak stabil, seperti mudah marah, cepat tersinggung, sedih, pokoknya sensitif deh. Yang kedua adalah fase proliferasi. Pada fase ini yaitu hari ke-6 sampai hari ke-14. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan menebalnya dinding rahim yang pertama yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Yang kedua, hormon estrogen akan memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu oleh korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada di dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Bahasan yang berikutnya yaitu adalah fertilisasi dan kehamilan.
Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini akan terjadi di dalam tuba Fallopi. Nantinya zigot itu akan terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang akan mengalami kehamilan. Perhatikan skema proses fertilisasi hingga kehamilan. Yang pertama adalah ovulasi. Terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Kemudian fertilisasi ini terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di tuba Fallopi. Kemudian pembelahan lanjutan zigot akan terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Kemudian morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perhatikan tahapan perkembangan embrio berikut ini. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8.
Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9, wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna. Sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10, janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini, ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai lanugul. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika masuk ke minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Saat ini, berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik.